hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk ke dalamnya. Sahabat-sahabat, Remako sekalian, dan Ustadz Wira Mandiri yang kami hormati, Alhamdulillah, kali ini kita ketemu lagi di pengajian online yang insya Allah nanti Ustadz akan membahas sunnah-sunnah dalam sholat. Begitu silakan Ustadz untuk mempercepat waktu untuk menyampaikan materi. Monggo Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Insya Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas fikih sholat. Pada pertemuan yang terakhir, Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Maka insya Allah pembahasan kita di kesempatan kali ini adalah tentang sunnah-sunnahnya sholat. Sunnah-sunnahnya sholat. Namun sebelum kita masuk ke dalam sunnah sholat, ada sedikit pembahasan yang berkaitan dengan kewajiban sholat atau perkara-perkara yang wajib dalam sholat. Jadi apa beda rukun, kemudian apa beda kewajiban dalam sholat, dan apa beda sunnah dalam sholat. Kalau rukun itu ketika tidak dilakukan, ya maka sholat seseorang tidak sah. Dia harus mengulang kembali rakaat yang tidak melakukan rukun tersebut. Misalnya ketika seseorang dia tidak ruku ya dalam satu rakaat, dia tidak ruku, ruku ini kan salah satu rukun dari sholat. Maka apa yang dia harus lakukan? Ya dia ulangi lagi, dia tambah satu rakaat yang tadi dia tidak ruku. Ya. Nah kemudian untuk wajib ya perkara yang wajib ini tidak harus dia menggantikan satu rakaat, tidak ya. Tapi dia kalau kehilangan atau tidak melakukan hal yang wajib ini, dia harus kalau dia melakukannya ya, kalau dia melakukannya dengan sengaja ya, maka dia wajib untuk sujud sahwi. Ya, kalau dia melakukannya dengan sengaja, maka wajib bagi dia untuk melakukan sujud sahwi. Ya, demikian juga kalau dia lupa kemudian dia ingat, maka dia pun wajib sujud sahwi. Ya, kalau dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Ya. Adapun yang sunnah, ya, maka yang sunnah ini tidak mempengaruhi keabsahan sholatnya dan dia tidak wajib untuk melakukan sujud sahwi sama sekali. Itu perbedaannya. Yang rukun itu sholatnya tidak sah kalau tidak terpenuhi. Ya, sholatnya tidak sah kalau tidak terpenuhi. Adapun kewajiban ya, kewajiban kalau tidak dilakukan maka wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Ya, kemudian yang ketiga sunnah, yang sunnah ya ini kalau dilupakan atau ditinggalkan secara sengaja tidak berpengaruh pada kesahihan atau keabsahan sholatnya. Ya, keabsahan sholatnya. Baik, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu perkara yang diwajibkan ya, merupakan kewajiban-kewajiban dalam sholat. Yang pertama adalah tasyahud awal. Ya, tasyahud awal. Jadi ketika seseorang dia tidak melakukan tasyahud awal, maka wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Ya, maka wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Ya. Kemudian yang kedua, ya, bersalawat kepada Nabi SAW setelah membaca tasyahud awal. Nah, ini juga merupakan hal yang wajib. Ya. Hal yang wajib ini artinya hal yang dilakukan
oleh Nabi alaihi salatu wasallam senantiasa dan tidak pernah beliau tinggalkan. Sehingga apabila seseorang tidak melaksanakannya, tidak mengerjakannya, maka wajib bagi dia untuk sujud sahwi ketika dia tidak membaca sholawat kepada Nabi di tasyahud awal. Kemudian yang ketiga adalah duduk tasyahud awal, ya, duduk tasyahud awal. Jadi tasyahud itu baca doa tasyahud, kemudian duduk tasyahud awal, ya duduk tasyahud, ya duduknya, ya. Maka ini tiga hal yang wajib untuk dilakukan dalam sholat. Kemudian yang keempat adalah bersolawat kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tasyahud akhir. Ya, setelah tasyahud akhir. Tasyahud akhir kan merupakan rukun, ya, merupakan rukun dari sholat. Ya, kemudian dia menambahnya dengan apa? Dengan solawat, ya, solawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ulama membedakan antara solawat kepada Nabi dengan solawat kepada keluarga Nabi. Kalau solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud akhir itu merupakan rukun dari sholat. Adapun salawat kepada keluarga Nabi ini merupakan hal yang wajib, ya, hal yang wajib. Nah, ketika kita sudah membaca salawat Ibrahimiyah, ya, kita membaca salawat kepada Nabi SAW dengan salawat Ibrahimiyah, maka semuanya telah terpenuhi, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Maka itu sudah terpenuhi salawat kepada Nabi, demikian juga salawat kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah 4 perkara yang disebutkan oleh para ulama, ya, termasuk kewajiban-kewajiban dalam sholat yang apabila ditinggalkan maka wajib bagi dia untuk melakukan sujud sahwi. Wajib dia untuk melakukan sujud sahwi. Baik. Sebagian ulama Syafi'iyah, ya, ini sebagai faedah tambahan saja, mereka menambahkan kewajiban sholat, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, kewajiban sholat ini mereka menyebutnya sebagai sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Ada sunnah hay'ah, ada sunnah ab'ad. Nah, ini untuk menambah wawasan kita saja. Ya, dalam mazhab Syafi'i ada term yang namanya sunnah ab'ad, ada yang namanya sunnah hay'ah. Kalau sunnah ab'ad, nah ini yang dimaksud dengan sunnah ab'ad itu adalah perkara-perkara yang wajib dalam sholat. Perkara yang wajib dalam sholat. Adapun sunnah hay'ah, itu perkara-perkara yang sunnah. Artinya ditinggalkan pun tetap sah sholatnya dan tidak perlu sujud sahwi. Nah, mereka menambahkan, ya, kewajiban sholat atau yang mereka sebut dengan sunnah ab'ad ini diantaranya adalah kunut di sholat subuh. Nah, ini dia dalam mazhab Syafi'i. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i itu sebenarnya kalau Anda bermadzhab Syafi'i kemudian sholat subuh kemudian nggak baca kunut subuh, itu wajib sujud sahwi itu. Ya, wajib sujud sahwi karena meninggalkan sunnah ab'ad, ya, sunnah ab'ad, ya, atau yang disebut oleh para ulama mazhab lain sebagai kewajiban sholat, Baik, ya. Jadi ini 4 perkara yang wajib dalam sholat yang apabila ditinggalkan oleh seseorang, ya, dia berdosa. Kalau dia kelupaan maka dia sujud sahwi, Baik. Nah, sekarang kita bahas tentang sunnah-sunnah dalam sholat. Ya, sunnah-sunnah dalam sholat. Nah, ini para ulama membagi 2. Ya, para ulama membagi 2 sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat. Yang pertama, sunnah sebelum sholat. Kemudian yang kedua, sunnah di dalam sholat. Yang ketiga, sunnah setelah sholat. Jadi sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat ini ada 3. Yang pertama, sunnah sebelum sholat. Yang kedua, sunnah di dalam sholat. Yang ketiga, sunnah setelah sholat. Nah, kita bahas dulu sunnah sebelum sholat. Ya. Yang pertama adalah mengumandangkan adzan dan iqamah. Ya, menggunakan adzan dan iqamah. Ini yang
pertama. Jadi disunahkan untuk mengumandangkan adzan dan juga iqamatus shalah. Namun apabila dia tidak mengumandangkan adzan dan demikian juga tidak mengumandangkan iqamah, salatnya sah karena hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kemudian juga di antara sunnah adalah mengambil sutroh. Mengambil sutroh. Ya. Sutroh itu, apa itu sutroh? Sutroh itu adalah sesuatu yang diletakkan di depan orang yang sholat sebagai pembatas antara dirinya dengan orang yang akan lewat di hadapannya. Ya, apa itu sutroh? Sutroh itu adalah sesuatu yang diletakkan di hadapan orang yang sholat ya sebagai batas antara dirinya dengan orang yang akan melewati dia ketika sholat. Maka sutroh ini ya hukumnya sunnah bagi imam dan juga bagi orang yang sholat sendirian. Ya, ini merupakan sunnah bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian, Ya, adapun bagi para makmum, ya, maka sutrohnya adalah sutroh imam. Ya, tidak perlu bagi dia untuk mengambil sutroh. Ya, dalilnya adalah apa yang menjadi kebiasaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ya disebutkan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal id amara bil harbah fatuda baina yadayhi fayusalli ilaiha wan nasu wara'ahu wa kana yaf'alu dzalika fis safar. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar untuk mengimami salat Id, beliau minta didatangkan harbah. Ya, harbah itu adalah tombak yang pendek, ya, tombak yang pendek, ya. Saya pernah melihat di museum di kota Madinah, ya, Museum Sirah Nabawiyah, harbah itu bentuknya seperti tongkat tapi ujungnya runcing. Seperti tongkat tapi ujungnya runcing. Nah, ini biasanya ditancapkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengimami sholat ya di luar masjid. Fayusalli ilaiha wa nasu wara'ahu. Maka Nabi SAW sholat menghadap tombak tersebut atau tongkat tersebut dan beliau melakukan setiap kali beliau akan safar. Setiap kali beliau akan safar, beliau melakukannya. Ya, jadi disunahkan bagi kita untuk meletakkan sutroh di hadapan kita saat kita sholat. Ya, dan ini berlaku bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Ya, orang yang sholat sendirian. Berapa jaraknya? Ya, berapa jarak antara sutroh itu dengan kita? Jawabannya, ya, jaraknya itu disebutkan oleh para ulama adalah sekitar 1 hasta, ya, atau satu jengkal, ya, 1 jengkal dari tempat dia sujud. 1 jengkal dari tempat dia sujud. Dalilnya adalah hadisnya Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kana baina musalla Rasul sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidran mumarrasyah. Dahulu jarak antara tempat sujudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tembok itu adalah mumarrasyah. Mumarrasyah adalah jalan yang cukup untuk dilewati oleh anak kambing, ya, oleh anak kambing, ya. Maka ya sekitar 1 hasta, ya, 1 hasta itu sekitar 40 cm, ya, pokoknya yang cukup untuk dilewati oleh seekor anak kambing. Maka ini barakallahu fikum jarak antara sutroh dengan tempat kita sujud, ya, sejarak anak kambing itu bisa lewat, ya. Wallahu taala alam. Jadi ini 2 sunnah sebelum
sholat. Dua sunnah sebelum sholat. Yang pertama adalah mengumandangkan adzan dan iqamah. Kemudian yang kedua, ya memasang sutroh, ya memasang sutroh di hadapan dia kalau dia sholatnya sendirian atau dia menjadi imam. Adapun kalau dia menjadi seorang makmum, maka tidak disyariatkan bagi dia untuk mengambil sutroh, Baik, bagaimana kalau sutrohnya itu bukan tombak atau bukan dinding, ya? Maka boleh apa saja dia jadikan sebagai sutroh, ya. Misalnya kalau kita sholat nih di masjid jami sambil bawa tas nih, Mbak, ya. Tasnya ditaruh di depan jadi sutroh, maka itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Bahkan dalam sebagian fatwanya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, mufti kerajaan Saudi Arabia, rahimahullah taala, itu menyebutkan eh, garis dari sajadah, itu bisa dianggap sebagai sutroh. Jadi ulama mazhab Hanabilah itu menganggap bahwa garis itu bisa dijadikan sebagai sutroh. Jadi kalau ada orang yang sudah melewati di depan garis tersebut, maka tidak mengapa, ya tidak mengapa. Nah, dari sini juga disunahkan bagi kita, ya, untuk mencegat orang yang akan lewat di depan kita. Ya, kalau dia masih lewat di depan kita, bukan di luar garis sutroh atau di luar batas sutroh, maka disunahkan bagi seseorang untuk menahannya. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib dia mencegah seseorang, ya, dari melewati dia ketika sholat. Dia pasang tangannya lalu dia dorong, ya, lalu dia dorong. Jangan sampai orang itu lewat di depan dia ketika sholat, ya. Tapi kalau misalnya dia sudah lewat agak jauh, Al-Imam Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla menyebutkan 3 hasta, ya. Kalau sudah lewat 3 hasta dari kaki kita, itu tidak perlu ditahan. Ya, selama dia sudah lewat 3 hasta dari kita, maka tidak perlu ditahan. Ya, seperti misalnya di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, ya, kalau sudah ada orang-orang lewat di depan kita, ya, bukan langsung di hadapan kita, tapi sudah lewat 3 hasta, sekitar 1,5 meter dari kita, maka kita tidak perlu kemudian menahan orang tersebut. Silakan dia lewat. Kalau sudah lewat dari tiga hasta. 3 hasta itu 135 cm. 1 hasta itu 45 cm. Ya, 1 hasta itu 45 cm. Ya, maka kalau dia sudah melewati tempat tersebut, ya, maka tidak mengapa, tidak perlu untuk ditahan. Baik, ini dua sunnah sebelum sholat. Nah, sekarang sunnah-sunnah di dalam sholat. Ya, sunnah-sunnah di dalam sholat. Ya, dan ini cukup banyak, ya, sunnah-sunnah di dalam sholat. Yang pertama, raf'ul yadain inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa rafa' minhu. Ya. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Demikian juga ketika ruku' dan bangkit dari ruku'. Ya, jadi ini sunnah hukumnya. Jadi kalau orang misalnya Allahu Akbar nggak ngangkat tangan ketika takbiratul ihram, ya, sholatnya tetap sah karena ini adalah sunnah. Ya, baik. Yang pertama mengangkat kedua tangan, ya, ketika melakukan takbiratul ihram, demikian juga ketika akan ruku dan bangkit dari ruku. Ya, dalilnya adalah hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ya, di mana beliau mengatakan ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam iftataha takbira fi shalah farafa'a yadayhi hina yukabbir hatta yaj'aluhuma hadwa mankibai, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, aku melihat beliau membuka sholat beliau dengan takbir. Ketika itu beliau alaihi salatu wassalam mengangkat kedua tangannya saat bertakbir sampai sejajar dengan kedua bahu beliau. Jadi begini, Pak. Allahu Akbar. Jadi sejajar dengan apa? Kedua bahu, ya, dengan kedua bahu. Ya. Dalam riwayat yang lain, ya, beliau mengangkat tangannya sampai kemudian ujung jari beliau itu sejajar dengan ujung kuping. Jadi Allahu Akbar, agak naik. Kalau tadi Allahu Akbar sejajar dengan bahunya. Kita berikan contoh, ya, cara
Appreciate Ustaz. Atau di saya aja. Kuping-kuping kita. Hmm. Ya, ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Afwan Ustaz, Kemudian, Afwan Ustaz. Tadi terputus sedikit Ustaz waktu ini gerakan takbiratul ihram terputus. Bisa diulang lagi sedikit Ustaz? ya bisa dilakukan dengan dua, ya, sejajar dengan apa bahu, ya Allahu Akbar disejajar dengan bahu, ini dengan pundak, ujungnya ini sejajar dengan pundak, atau di bawah apa namanya di bawah kuping. Allah agak tinggi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini dua-duanya boleh dilakukan. Ya, udah jelas Pak Rasid. Kelihatan, udah. Sudah Ustaz, Alhamdulillah. Ya intinya sejajar dengan bahu dan naik sedikit. Ya itu aja. Ya. Kemudian kata beliau, farafa yadayhi hina yukabbir. Kemudian kata beliau, wa idza kabbara li ruku' fa'ala mithlahu. Kemudian ketika beliau bertakbir saat akan ruku, beliau melakukan hal yang sama. Jadi mengangkat tangannya. Ya, ketika akan ruku setelah membaca surat, ya Allahu Akbar, dia mengangkat tangannya kembali sejajar dengan bahu atau sejajar dengan apa? Dengan telinga, dengan telinga. Qala wa idza qala sami Allahu liman hamidah. Demikian juga ketika beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Berarti apa? Ketika beliau bangkit dari apa? Dari rukuknya. Ya, ketika beliau berdiri i'tidal, maka beliau pun mengangkat kedua tangannya lagi sambil bertakbir. Ya. Baik, wallahu taala alam. Jadi ini sunnahnya. Baik. Kemudian yang kedua, ya, watul yadahu ya al-yumna ala dhahri yadahil yusra wa dzalika fil wuquf. Kemudian yang kedua, ketika berdiri dia meletakkan tangan kanannya di punggung tangan kirinya. Yang demikian itu dilakukan ketika dia berdiri. Ya, jadi disunahkannya, ini mazhab jumhurnya para ulama, disunahkan untuk meletakkan tangan, ya tangan kanan di atas punggung tangan kiri, ya di atas punggung tangan kiri. Dan letaknya, ya letaknya di bawah dada dan di atas pusar. Jadi antara dada dengan pusar, ya. Jadi itu posisi dia meletakkan, ya. Jadi bukan di dada begini, tapi di antara dada dan pusar. Nah, seperti ini. Ya, jadi bukan di pusar juga, tapi di antara dada dan pusar. Di antara dada dan pusar, ya. Kata dalam hadisnya Wa'il bin Hujr, "Tsumma wada'a yadahu al-yumna 'alal yusra." Ya, disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri beliau. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan ya bahwa beliau tsumma wada'a yadahu ala kadhihil yusra ya warrusugi wasa'idi. Ya, beliau meletakkan tangan kanan beliau di di punggung telapak tangan kiri, di pergelangan dan di bagian tengah. Jadi boleh ya, al-amru wasi'. Perkaranya luas, jadi boleh bagi dia untuk meletakkannya di atas telapak tangan, di pergelangan atau di bagian tengah. Nah, ini boleh, tiga-tiganya boleh. Ya, adapun meletakkan tangannya antara dada dengan pusar. Ya. Jadi seperti ini yang pertama. Kemudian yang kedua di pergelangan, kemudian yang ketiga di bagian tengahnya. Ya, ketiga-tiganya diperbolehkan. Ini sunnah. Sunnah artinya kalau misalnya kita nggak naruh tangan kanan di tangan kiri pun sholatnya sah sebenarnya. Tapi ini sunnah, ya tidak wajib. Kemudian yang ketiga, ya sunnah yang ketiga an-nadharu ila maudhi'is sujud. Ya, mengarahkan pandangan ke tempat sujud, ya ke tempat sujud. Ya, ini disebutkan dalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dalam sholat ya beliau senantiasa melihat ke arah sujud ya, ke arah tempat sujud beliau. Tapi ini sunnah ya, tidak wajib ya, tapi afdolnya seseorang melihat ke tempat sujud. Para ulama menyebutkan bahwa dengan melihat ke tempat sujud, seseorang itu akan lebih mudah untuk mendapatkan kekhusyukan. Jadi lebih khusyuk dia ketika dia melihat ke arah sujud. Baik. Kemudian sunnah yang keempat ya, membaca doa istiftah. Ya, ketika sebelum dia membaca surat Al-Fatihah, dia membaca doa istiftah. Ya, doa istiftah. Ya, ada beberapa doa ya yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khotoyaya kama naqaita thawbal abyad minad danas. Ya, Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wa salji wal baradi. Ya. Jadi itu di antara doa yang warid dalam doa istiftah. Ada juga wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, ini di antara doa istiftah yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sunnah yang kelima, ya, sunnah dalam sholat adalah al-isti'adah sebelum membaca Al-Fatihah. Ya, membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum dia membaca Al-Fatihah. Ya, setelah dia membaca doa istiftah dan sebelum dia membaca Al-Fatihah, disunahkan bagi dia ya untuk membaca at-ta'awud terlebih dahulu. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim." Apabila engkau akan membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Dari syaitan yang terkutuk, ya. Demikian juga perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam riwayat yang sahih beliau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, min hamzihi, dari hamznya, yakni dari waswas yang dia tiupkan, wa hamzihi wa nafkhihi, dari tiupan-tiupannya, wa nafthih, dan juga dari tiupannya. Nafthih itu ya tiupan-tiupan yang dilontarkan dengan sedikit percikan ludah. Ya, intinya seseorang dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan sebelum dia membaca bagian dari Al-Qur'an. Kemudian sunnah yang keenam, ya, al-jahru bil qiraati fi maudhihi wal israri fi maudhihi. Ya, menjaharkan bacaan pada tempatnya dan mensirkan, ya, memelankan bacaan pada tempatnya. Ya. Jadi kalau dia sholat, ya, maka kalau dia jadi imam, ya, maka disunahkan untuk menjaharkan, ya, menjaharkan bacaan, misalnya pada sholat fajar, sholat subuh, ya, disunahkan untuk menjaharkan bacaan pada 2 rakaat sholat subuh, akan dijaharkan. Nah, walaupun ini tidak wajib hukumnya, artinya kalau dibaca sir saja itu sah sholatnya sah. Tapi yang sunnah adalah dia menjaharkan bacaan tersebut, ya. Demikian juga sholat tarawih, sholat Jumat, ya, ini juga disunahkan bagi seseorang untuk menjaharkan bacaannya, ya. Dan itu perbuatannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, didengar bacaannya oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dalam sholat-sholat tersebut, ya. Misalnya disebutkan, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dalam surat Isya, ya, beliau membaca watini wazaitun, ya. Al-Bara mendengarkan Nabi SAW membaca watini wazaitun. Demikian juga seperti Jubair bin Mut'im, ya, radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar, ya, beliau katakan sami itu Nabi SAW kalau maghrib di Tur, ya, beliau membaca dalam surat maghribnya dengan membaca surat At-Tur, ya, dan surat-surat lainnya, ya. Jadi ketika disunahkan membaca jahar, maka kita baca dengan jahar. Baik, kemudian yang ke 7, ya, at-ta'minu inda intiha'il Fatihah, membaca amin setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, ya. Setelah membaca Al-Fatihah disunahkan bagi makmum untuk membaca amin. Dan ini dijaharkan, ya, ini pendapat yang paling kuat dari para ulama bahwa membaca amin itu dijaharkan. Ya, itu dijaharkan. Walaupun memang ada khilaf, ya, Pak Rashid kayaknya pengalaman itu, ya, kalau sholat di belakang orang bermadzhab Hanafi, ya, mereka tidak menjaharkan amin, ya Pak Rashid, ya. Betul, Ustaz, betul. Ya. Tapi Pak Rashid itu sebenarnya nggak apa-apa kalau tidak mengaminkan itu, tidak menjaharkan. Karena kan Pak Rashid kan Hanafiyah, ya nggak? Rashid Hanafiyah, ya. Jadi udah pas itu, cocok itu mazhabnya Hanafi itu. Alhamdulillah. Orang iya. Ya. Tapi yang benar, ya, yang lebih kuat insya Allah, ya, amin itu diperdengarkan, ya. Amin itu diperdengarkan, ya. Dalam sebuah hadis, ya, dalam riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza tala ghairul maghdubi alaihim qala amin hatta yasma'a man jalihi min safil awal, ya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau membaca ghairul maghdubi alaihim, ya, waladhdallin, lalu beliau membaca amin dan itu terdengar, ya. Ketika beliau membaca amin itu terdengar, maka disunahkan untuk menjaharkan, ya, menjaharkan bacaan amin ketika sholat, ya, saat imam selesai membaca ghairil maghdubi alaihim, ya, waladhdallin, ya. Dan keutamaannya barakallahu fikum, ya, barang siapa yang dia membaca amin ketika setelah imam membaca surat Al-Fatihah, dan takminnya, ucapan aminnya itu bertepatan dengan ucapan aminnya para malaikat, ghafarallahu ma taqaddama min dzanbi, kata Nabi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu, ya, dosa-dosa yang telah berlalu. Baik, jadi ini sunnah yang ke-7. Sunnah yang ke-7 adalah membaca amin setelah imam selesai membaca surat Al-Fatihah, ya. Kemudian yang ke-8, ya. Kemudian yang ke-8, qira'atu syai' minal Qur'an ba'dal Fatihah. Membaca ayat-ayat Al-Qur'an setelah surat Al-Fatihah. Dan ini dilakukan di 2 rakaat yang pertama. Ya, di 2 rakaat yang pertama dalam setiap sholat. Ya. Adapun rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat tidak lagi membaca surat setelah Al-Fatihah. Ya, jadi yang disunahkan adalah 2 rakaat yang pertama. Ya, dalilnya adalah hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengatakan ma sholaitu wara'a ahadin asbaha salatan bi Rasul sallallahu alaihi wasallam min fulan. Ya, aku tidak pernah sholat, kata Abu Hurairah, yang sholatnya itu mirip, ya, dengan sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam daripada sholatnya si fulan. Si fulan dari salah seorang dari sahabat ada yang sholatnya mirip sekali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fasolaina waro adzalikal insan wa kana yutil awwalin min adh-dhuhri wa yukhaffifu fil ukhrayain. Maka orang ini ternyata beliau memanjangkan 2 rakaat pertama sholatnya, kemudian memendekkan 2 rakaat yang terakhir. Demikian juga beliau kembali melakukannya pada sholat
asar, ya, pada sholat asar. Di 2 rakaat yang pertama cukup panjang, ya, beliau berdiri, kemudian di 2 rakaat yang kedua, ya, beliau berdiri dengan cukup singkat, ya. Maka kata para ulama ini menunjukkan bahwa setelah sholat membaca surat Al-Fatihah di 2 rakaat yang pertama itu disunahkan untuk membaca sebagian dari surat Al-Quran. Adapun di 2 rakaat yang terakhir, ya, tidak disyariatkan untuk membaca surat. Baik, ini sunnah yang ke-8. Agak banyak sunnahnya, ya, ada 15, ya. Kita selesaikan sunnah dalam sholat dulu lah, insya Allah. Kalau setelah sholat, insya Allah di pertemuan yang akan datang, ya. Kemudian yang ke-9, ya, termasuk sunnah dalam sholat adalah at-takbir indal intiqalat, ya, bertakbir, ya, setiap kali berganti gerakan, ya. Sebagaimana tadi hadis yang kita baca, yukabbiru hina yaqumu wa yukabbiru hina yarka'u. Setiap kali beliau berdiri, ya, beliau bertakbir, demikian juga ketika beliau rukuk, beliau bertakbir. Jadi setiap kali beliau mengubah posisi, beliau bertakbir. Jadi setiap posisi tersebut dimulai dengan takbir terlebih dahulu. Tapi ini hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Ya, kecuali takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram itu hukumnya adalah rukun, ya, rukun sholat, ya, rukun sholat. Adapun takbir setiap kali pergantian gerakan sholat, maka ini hukumnya sunnah. Kemudian yang ke-10, disunnahkan membaca tasbih ketika ruku dan sujud, ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ya, ketika ruku disunahkan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Ketika dia sujud, dia membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Ya, ini juga sunnah. Apabila seseorang tidak membacanya, sholatnya tetap sah. Baik. Kemudian yang ke-11, ya, meletakkan kedua tangan watul yadaini ala awwalil fakhidain, ya, fi jalsati tasyahudi. Meletakkan kedua tangan di bagian depan paha ketika duduk tasyahud. Ya, jadi tangannya diletakkan setelah lututnya, ya, setelah lutut, ya, dia letakkan antara setelah lutut kan kemudian paha. Nah, disitulah dia meletakkan kedua tangannya, ya, kedua tangannya. Baik. Kemudian dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ketika beliau menggambarkan tata cara duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kana idza jalasa fi shalah wa do'a kafail yumna ala fakhidhihi al yumna wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara bi isba'ihi allati talin ay ibham wa wada'a kaffihi al yusra ala fakhidhihi, ya, al yusra. Kata Abdullah bin Umar, ya, dahulu Nabi SAW ketika beliau duduk di dalam sholat, beliau meletakkan tangan kanan beliau, telapak tangan kanan beliau di atas paha beliau yang kanan. Kemudian tangan beliau menggenggam paha tersebut kecuali telunjuknya, ya, kecuali telunjuknya beliau memberikan isyarat, ya, beliau memberikan isyarat dengan telunjuknya. Kemudian beliau juga meletakkan tangan atau telapak tangan kiri beliau ke atas paha beliau yang kiri, ke atas paha beliau yang kiri, ya, kanan dan kiri diletakkan di atas paha beliau. Baik, kemudian yang ke-12, ya, sunnah ketika sholat adalah duduk tawarruk, ya, ketika ketika dia sholat, ketika dia duduk sebelum salam, ya. Adapun ketika dia duduk tasyahud,
ya, atau dia bangkit dari sujud, dia duduk tawarruk, ya. Adapun ketika dia, mohon maaf, duduk tawarruk itu dia duduk di atas pantatnya yang kiri, ya. Dia duduk di atas pantatnya yang kiri, kemudian dia menegakkan kakinya yang kanan. Nah, ini ketika dia lakukan setiap akhir sholat. Kalau sholat subuh berarti di rakaat yang kedua, kalau sholat maghrib di rakaat yang ketiga, kalau sholat asar, isya, dan juga duhur itu di rakaat yang keempat. Maka dia duduk tawaruk. Apa itu duduk tawaruk? Yaitu dia meletakkan, ya, dia duduk di atas pantatnya yang sebelah kiri, kemudian dia menegakkan kakinya yang sebelah kanan. Ya, jadi dia duduk, jadi pantat kirinya itu mengenai lantai, kemudian kaki kirinya, ya, dia masukkan ke bawah kaki kanannya, kemudian kaki kanannya dia tegakkan. Nah, ini sunnah di akhir setiap sholat. Ya, adapun ketika dia duduk di posisi selain akhir sholat, maka duduknya adalah iftirash. Apa itu iftirash? Jadi dia duduk di bawah kaki kirinya. Jadi kaki kirinya, ya, telapak kaki kirinya itu didudukin. Kemudian kaki kanannya ditegakkan, telapak kaki kanannya ditegakkan, ya. Itu duduk iftirash. Ya. Nah, ada khilaf di kalangan para ulama tentang sholat 2 rakaat, ya. Kalau dalam madzhab Hambali, mereka mengatakan bahwa sholat 2 rakaat itu duduknya tetap iftirash. Kecuali sholat yang 3 atau 4 rakaat, baru kemudian duduknya tawarruk. Ya, jadi di akhir sholat subuh itu kalau dalam madzhab Hambali duduknya nggak tawarruk tapi iftirash. Ya. Baik, ini 2 duduk yang disunnahkan ketika kita sholat. Kemudian sunnah yang ke-13, ya, membaca salawat Ibrahimiyah. Ya, membaca salawat Ibrahimiyah. Ya. Jadi kalau kita baca salawat yang kemarin kita sudah jelaskan, itu sebenarnya sudah sangat mencukupi. Ya, cuma yang menjadi rukun itu adalah salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun salawat kepada keluarga beliau itu adalah salawat yang wajib. Adapun salawat Ibrahimiyah, salawat kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim, ini sifatnya adalah sunnah. Kemudian yang ke-14, ya, yaitu disunnahkan untuk berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Yang pertama azab jahanam, yang kedua azab kubur, yang ketiga, ya, fitnah kehidupan dan kematian, yang keempat, ya, keburukan al-masihud dajjal, ya. Jadi ini sunnah yang ke-14, setelah tasyahud dia membaca pelindungan doa, ya, 4 pelindungan doa. Kemudian yang ke-14, ya, at-taslimah ats-tsaniyah, yang ke-14, ya, membaca salam yang kedua, ya. Salam yang pertama itu termasuk rukun sholat, adapun salam yang kedua ini hukumnya sunnah. Jadi sebenarnya kita Assalamualaikum warahmatullahi saja itu sudah selesai sholat, sudah terwujudkan, ya, sudah sah sholatnya. Adapun membaca yang kedua itu sifatnya sunnah. Kemudian ditambahkan oleh para ulama juga, ya, di antara sunnah dalam sholat adalah khusyuk. Jadi khusyuk itu hukumnya tidak wajib, ya, tapi sunnah. Ya, wallahu taala alam, ya.
Jadi ketika seseorang sholat, hendaknya dilakukan sholatnya dengan khusyuk. Apa itu khusyuk? Itu artinya hatinya itu hadir dalam sholat, tidak kemana-mana. Ya, tidak kemana-mana. Ya, sehingga semakin hadir hatinya ketika sholat, itu sholatnya semakin baik. Ya, tapi kalau hatinya semakin kemana-mana dalam sholatnya, maka berkurang pula kadar keutamaan atau kadar pahala yang akan dia dapatkan. Tapi kita katakan tadi ya tidak wajib. Misalnya begini Pak, ketika Anda sedang sholat ya, terbetik urusan bisnis misalnya. Apakah itu membatalkan sholat? Jawabannya tidak ya. Ya, tapi kalau misalnya sepanjang sholat nggak mikir, nggak tahu dia bahwa dia dalam sholat, nggak sadar dia, ya mikirnya bisnis dari awal takbiratul ihram sampai selesai, eh, tidak ada satupun bacaan yang dia baca itu muncul dari pikiran dia, cuma otomatis saja sementara pikiran dia kepada hal-hal yang lainnya, maka ini sholatnya tidak sah. Hanya saja kalau misalnya terbesit dalam pikirannya dia mikir apa gitu dalam sholatnya, tapi secara garis besar ya dia masih paham apa yang sedang dia lakukan dalam sholatnya tersebut, maka yang demikian sholatnya tetap sah. Ya, jadi apa ukurannya, apa batasannya? Ketika pemikiran itu mendominasi. Ketika pemikiran itu mendominasi, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau dia hanya sekedar terbetik saja, perkara-perkara di luar sholat muncul dalam hatinya, dan ini banyak terjadi pada diri kita. Ya, maka yang demikian tidaklah membatalkan sholat, hanya saja akan mengurangi pahala sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi ini Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, sunnah-sunnah setelah sunnah-sunnah ketika sholat, ya. Paling tidak ada 16 sunnah ya di dalam sholat, ya. Kita jelaskan dengan panjang lebar, ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kalau ada yang ingin tanyakan, kami persilahkan. Alhamdulillah. Syukron Ustaz. Jazakallah khair. Kalau boleh saya ingin mengajukan pertanyaan duluan Ustaz. Ya. Ya. Tadi terkait dengan sebentar. Ini yang dizaharkan ini Ustaz. Apa Pak? Apa pada sholat, bacaan sholat dizaharkan atau disirkan. Ya. Nah, saya baru tahu bahwa ini kan masuknya dalam sunnah ternyata, gitu. Jadi pernah kami dalam bentuk keluarga kecil waktu itu sholat, terus sholat maghrib waktu itu kalau tidak salah, sholat maghrib, dan terus imamnya itu tidak dizaharkan. Terus ya karena pengetahuan waktu itu juga masih apa namanya, maksudnya masih belum tahu gitu bahwa itu adalah sunnah. Saya sampai mengulang sholatnya sendiri gitu karena pada saat berjamaah itu imam tidak diilukan. Saya pikir ya baru tahu sekarang itu Ustaz. Jadi ternyata memang itu sunnah ya Ustaz, dia tidak masalah gitu. Iya, sholatnya tetap sah Pak Tetap sah. sebenarnya. Tidak perlu bagi Iya. Bapak untuk mengulang sebenarnya. Nah ya. Tapi itu orangnya nggak layak jadi imam itu kalau nggak dijalankan. Berarti dia kurang Siap, tahu paham tentang sunnah, ya, siap, tentang siap sunnah. Ustaz. Ya. Ya. Izinkan satu lagi Ustaz, atau dua Ya. lagi lah kalau boleh. Ya. Ya. Tadi terkait dengan amin, ucapan amin tuh Ustaz pada saat kalau sholat yang disahkan gitu. Itu yang tepat sebetulnya pengucapannya gimana Ustaz? Soalnya ada yang udah mah keras gitu terus amin, udah gitu aja. Tapi ada yang panjang gitu, jadi ya nggak tahu lebih ke Oh, ini juga. sebenarnya dipanjangkan itu. Oh gitu. Amin, ya, harusnya seperti itu membacanya. Amin. Oh, Ya, iya A-nya itu iya iya. panjang, kemudian min itu Ini itu panjang juga. panjang. Ya, Siap. panjang juga. Siap. Nah, Ya, berarti kalau itu yang kalau benar. Ya. kebetulan ada misalkan anggota keluarga saya sih yang pengucapannya kurang tepat, boleh saya betulkan berarti Ustaz ya. Iya, Karena ada juga yang minnya itu mengucapannya panjang. Karena tulisannya kan mm, antara mim dan nun itu ada ya, ya. ya Maka ya. paling tidak minimal dia baca 2 harokat. Harkat. Amin. Mm, Kalau A-nya panjang itu. mm, Amin, ya, ya. ya, Min itu ya. paling tidak dia baca 2 harokat. Jadi Harkat juga. bukan Mm, amin, enggak. Tapi mm, mm. amin. Nah, itu boleh.
ya dipanjangkan dua 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 rakaat. rakaat juga. Ya, Oke. ada lagi? Sebentar. Eh, Mungkin teman-teman yang lain ada yang Saya mau bertanya, mangga Kang Rashid. Ya, apa Ustaz, ini saya paling banyak nggak tahunya jadi banyak nanyanya nih Ustaz. Ya, Ini ada titipan pertanyaan Ustaz. Ada tiga titipan pertanyaan. Pertama, bagi yang harus memakai kursi pada sholat berjamaah, apakah kursinya yang harus sejajar dengan jamaah kiri kanan atau posisi kaki pada saat berdiri? Jadi kursinya harus agak ke belakang sedikit atau yang kedua ini akan mengganggu tempat sujud jamaah yang baik yang di belakang Ustaz. nah ketika kasusnya seperti itu, maka dia upayakan untuk tidak mengganggu jamaah. Ya, Hmm. caranya bagaimana? Kalau memang di belakang dia akan ada jamaah yang menggunakan tempat untuk sujud, maka dia majukan kursinya. Ya, tidak mengapa bagi dia untuk Hmm. sholat tidak sejajar dengan makmum lainnya. Karena kalau Hmm. dia buat sejajar dengan makmum lainnya, dengan makmum yang satu soft, maka akan mengganggu sujud jamaah yang di belakangnya dan ini nggak boleh. Ya, Ya. itu namanya ithar. Ithar artinya apa? Dia menguntungkan apa? Lebih itharun nafs. Jadi lebih mendahulukan kepentingan sendiri, ya. Hmm. Mendahulukan kepentingan sendiri, ya. Jadi tidak diperbolehkan, ya. Nah, kalau misalnya dia di belakang dia tempatnya kosong, misalnya sebagai contoh, kalau kami di masjid kami itu kami letakkan jamaah yang menggunakan kursi itu diletakkan di depan tiang Pak Rashid. Oh gitu. Di depan tiang. Jadi memang tidak ada orang yang Di belakang. sholat di belakang dia, sehingga dia tidak mengganggu. Maka tidak mengapa dia letakkan sejajar dengan apa? Sejajar dengan soft. Ya. Ya. Apa? Nah, jadi pertimbangannya adalah kepentingan orang yang ada di belakangnya. Kalau itu mengganggu, maka dia sejajarkan, dia majukan ke depan, ya, dia sejajarkan kursinya. Kalau tidak, maka dia sejajarkan tempat berdirinya. Begitu, Pak. Hmm. Baik. Kalau misalnya kita tegur untuk maju tapi kekeh gitu Ustaz, bertahan, kita nggak apa-apa jadi itu kosong nggak apa-apa ya Ustaz, memutuskan soft nggak apa-apa ya. Nah, kalau kita tidak bisa sujud dengan sempurna, ya cari tempat yang lain. Oke, siap Ustaz. Ya, Baik. cari tempat yang lain, ya. Ya, Kadang ini terjadi juga tuh di Masjidil Haram itu, ya. Saya pernah ada sering. konflik juga. Jadi kita nggak bisa sujud. Sujudnya kita harus kayak sujud perempuan itu rapat gitu, ya. Jadi mengganggu jamaah yang bilang nggak boleh egois seperti ini, ya. Anda yang harus mengalah karena Anda yang punya udzur gitu, ya. Allah Ya, Ta'ala. baik. Berikutnya titipan pertanyaannya, jika sholat berjamaah dan melihat ada bapak atau ibu membawa anak kecil yang belum bisa sholat dan didudukan di samping mereka, apakah ini memutuskan soft dan apakah sebaiknya kita mencari soft lain Ustaz? Iya, itu kalau anaknya itu dalam keadaan berwudu, insya Allah nggak jadi masalah, Pak Rashid. Ini Ya. pernah ditanyakan kepada Syekhuna Abdullah Mar'i, beliau katakan kalau anak itu dalam keadaan wudhu maka tidak memutus soft. Tapi Hmm. kalau dia dibawa dalam keadaan tidak berwudhu, sang anak, ya, apalagi dia masih ke sana kemari, tidak berada di soft sholatnya, maka ini termasuk memutuskan soft. Hmm. Ya, atas bagaimana apa yang kita lakukan? Apakah kita harus mencari soft yang lain? Kalau misalnya kita bisa berpindah tidak di samping anak tersebut, maka itu ideal. Tapi kalau misalnya mau tidak mau harus di situ, ya tidak mengapa, ya. Jadi putusnya soft itu tidak serta-merta membatalkan sholat kita atau mengurangi pahala sholat kita, ya. Karena itu di luar kemampuan kita. Kan masjid ini orang rame-rame gitu, ya. Jadi kalau misalnya Ya. kita tegur itu idealnya, ya, atau kita beri peringatan agar anak yang dibawa ke masjid berwudu terlebih dahulu, tentu itu yang paling ideal. Tapi kalau tidak bisa, ya qadarullah ma syafa'al, Anda cari tempat yang lain yang tidak terputus softnya atau apa namanya kita eh, eh, kalau tidak bisa maka sholat saja di tempat tersebut yang ada anak-anaknya, nggak jadi masalah insya Allah. Baik. Baik, Ustaz, ini pertanyaan titipan yang terakhir. Yang saya tahu menurut sunnah, wanita softnya yang paling baik adalah yang di belakang. Apakah ini tetap berlaku apabila kita tidak bisa melihat soft laki-laki atau di ruangan yang terpisah, Ustaz? Gimana gimana sholat perempuan ya? Iya, sholat perempuan yang terbaik itu katanya di belakang, di soft yang paling belakang. Iya. Apakah eh,
baik ini juga berlaku jika ruangannya terpisah, Ustaz. Jadi nggak nggak dalam Oh, satu. sholat wanita. Ya, Ya, itu itu kalau sholat laki-laki dan perempuannya tidak ada hijab, ya. ya, Tidak ada oke. hijab yang Baik. menutupi jamaah perempuan. Maka Hmm. shaf wanita yang paling utama adalah di belakang, ya, Hmm. adalah di belakang. Tapi kalau misalnya dia kayak di Masjid Nabawi itu kan kan tertutupi semua itu yang perempuan ya. Ya, Nah, ya. kalau kalau gitu balik ke apa namanya ke hukum asal bahwa Oh, shaf ke yang depan. terbaik adalah yang paling depan, nggak Depan. berlaku lagi yang paling belakang diisi. Nah, itu Ya. yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam bahwa khairi sofil mar'ati apa akhiruha, bahwa softnya perempuan yang paling bagus itu yang paling belakang, itu apabila antara soft laki-laki dan perempuan itu tidak ada hijab yang sempurna. Hmm. Misal ya tidak ada hijab sama sekali atau hijabnya kayak hijab di Indonesia mah ya cuma sepuser ya hijabnya. Nah, maka semakin Ya, jauh seorang wanita dari sop laki-laki itu semakin baik. makin Tapi baik. kalau sudah tertutup secara sempurna, nggak ada laki-laki yang bisa tengok-tengok, maka sop yang terbaik bagi wanita adalah yang terdepan. Wallahu taala. Baik, Ustaz. Ini dari saya sendiri nih, Ustaz. Ini untuk mengenai apa sunnah sebelum sholat ya. Mengenai sutroh nih, Ustaz. Tadi Ya, Ustaz cuma mau konfirm aja nih, Ustaz. Pertama, tadi Ustaz bilang untuk tiga tiga hasta ya. Jika sudah tiga hasta, maka tiga orang satu boleh dari kaki, dari dari kaki. kaki ya. Itu yang saya mau Ya, tanya tadi. Bukan dari tempat sujud ya, Ustaz? bukan tiga hasta dari kaki. Dari kaki, oke. Nah sekarang kalau misalnya kita sholat nih, sholat di depan kita ada jarak sedikit, lalu tembok nih, Ustaz. Orang dan itu satu-satunya jalan orang untuk melewat, untuk masuk ke dalam masjid misalnya. Jadi orang tetap bisa lewat, kita nggak perlu menahan, nih, Ustaz. Eh, antara jarak itu ada sudah tiga hasta. Nggak ada, Ustaz. Jadi tempat sujud kita, sejadah kita itu dekat sekali dengan tembok atau menutup tato. Tapi itu adalah jalan orang keluar dan masuk dari masjid, nih, Ustaz. Karena di masjid saya di sini, kalau saya sholat di tempat biasa, itu depan saya tembok nih, Ustaz. Jadi kalau sejadah tempat sholat saya itu, ujung sejadahnya itu tempat tembok nih, Ustaz. Tapi itu jalan keluar masuk nih, Ustaz. Jangan sholat di situ, nggak bisa di tempat yang lain. Nggak ada, Ustaz, karena tempatnya kecil nih, Ustaz. Rumah sholat di Oh, sini kan, alah. masjidnya rumah nih, Ustaz, kalau di sini. Ma'dzur insya Allah diberikan udzur kalau memang tidak ada keluangan tempat insya Allah. Nggak jadi masalah, nggak usah ditahan. Jadi nggak usah Ya, ditahan. Dan kalau memang iya, memang itu tempat jalan masuk keluar masuk nih, Ustaz ya. iya. Tapi idealnya ya cari tempat pokoknya yang paling ideal ya tidak tidak dilewati orang gitu ya. Ya, itu Iya, oke, baik. Yang pertama. Yang pertama itu, terus ini Ustaz tadi Ustaz bilang mengenai ta'awuz nih, Ustaz. Ta'awuz di sebelum kita membaca Al-Fatihah. Ini iya. apakah hanya di awal sholat, setelah iftitah kita baca ta'awuz terus Al-Fatihah, atau di setiap rakaat nih, Ustaz? Sebelum kita membaca Al-Fatihah kita baca ta'awuz dulu. Zahir di rakaat yang pertama, di rakaat pertama saja, karena itu awalnya kita membaca Al-Quran. Ya, Oke. jadi kalau di rakaat kedua kan sudah kita baca di yang pertama gitu. Jadi cukup yang pertama saja. Ya, Oke. Untuk yang surat setelah Al-Fatihah, bukan surat, maksudnya membaca Al-Quran setelah surat Al-Fatihah, ya, itu walaupun kita hanya baca misalnya kalau surat Al-Haqqah itu misalnya tiga, tiga Al-Haqqah, Mal-Haqqah gitu kan, cukup gitu ya. ya, Boleh itu, cukup, langsung kita cukup, ruku, ruku boleh. cukup ya, cukup insya Allah. Eh, Terus tadi, sorry maaf Ustaz, ada Apa pertanyaan. lagi Oh ya, nih? ada satu lagi nih titipan Ustaz, terakhir Ya, mungkin titipan. Pada saat tahiyat awal atau akhir, apakah telunjuk kanan diangkat dari awal dan apakah digerak-gerakkan ataukah ini yang terbaik yang mana nih Ustaz? oh iya. Ada Ini khilaf di kalangan para ulama ya. Hmm. Dalam ya. mazhab Hambali itu diangkat dari awal sampai tasyahud selesai. Hmm. Ya, adapun dalam mazhab Syafi'i ya, sepanjang yang saya tahu itu membacanya itu adalah ketika mengucapkan kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, Hmm. karena ini makom makom musyahadah. Ya, makom musyahadah makanya telunjuknya ditegakkan. Ya,
tempatnya persaksian. Orang itu kalau bersaksi ya, seorang imam khatib Jumat ketika dia membaca syahadah ya dia mengacungkan jarinya. Wa Hmm. asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, jadi kata para ulama Syafi'iyah itu maqamu syahadah. Telunjuk itu maqamu syahadah sehingga dibacanya adalah ketika mengucapkan dua kalimat syahadah. Habis itu udah dilepkan lagi diteguk lagi ya. Jadi cuma Oh, pas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka insya Allah perkaranya luas ya. Bapak mau dari awal sampai akhir itu boleh atau mau seperti mazhab Syafi'i juga diperbolehkan karena tidak ada keterangan yang detail ya. Nabi SAW itu kapan mengangkat jarinya, betul. mengangkat jarinya. Jadi kalau ingin mengangkat dari awal tidak mengapa. Kalau ingin membaca mengangkatnya ketika tasyahud juga tidak mengapa karena memang yang namanya memberikan isyarat dengan telunjuk itu maqamus syahadah ya dilakukan saat seseorang memberikan persaksian asyhadu an Hmm. la ilaha illallah ya kalau kita khutbah Jumat kita lihat ya para imam ketika mengucapkan syahadah beliau mengangkat tangannya seperti ini ya wallahu taala a'lam. Kalau digoyang-goyangkan, Ustaz? Nah kalau menggoyang-goyangkan jadi disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala bahwa hadis yang menggerak-gerakkan jari itu tergolong hadis yang lemah ya. Jadi ada rawi namanya Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah ini meriwayatkan bahwa Nabi SAW memberikan isyarat kemudian menggerak-gerakkannya. Nah kata Syekh Mukbil, beliau teliti hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi. Tapi yang meriwayatkan menggerak-gerakkan itu cuma satu orang, namanya Zaidah bin Qudamah. Yang lainnya nggak meriwayatkan bahwa Nabi memberikan isyarat dengan menggerak-gerakkan. Hmm. Sehingga ini dalam ilmu hadis disebut sebagai hadis syadz, hadis yang ganjil begitu ya. Karena Hmm. kok kalau memang Nabi menggerak-gerakkan, nih saya meriwayatkan bukan cuma satu, tapi yang lain paling ada dua, tiga gitu. Tapi ini cuma satu. Ya dan yang lainnya itu lebih kuat hafalannya daripada Zaidah bin Qudamah maka Hmm. Syekh Mukbil itu termasuk yang melemahkan ya menggerak-gerakkan jari jadi tidak perlu digerak-gerakkan. Nah kalau Ya. Syekh Albani rahimahullahu taala ya beliau menganggap bahwa tambahan menggerak-gerakkan itu termasuk ke dalam bab ziyadatus thiqah. Ziyadatus thiqah itu adalah tambahan pengetahuan, tambahan ilmu yang dibawakan oleh seorang rawi yang thiqah. Jadi yang lainnya itu tidak ada informasi menggerak-gerakkan tangan, kemudian ada informasi tambahan dibawa oleh Zaidah bin Qudamah. Nah, Hmm. dari situ kita bisa ini menarik juga ya Ya. bagaimana para ulama menjadi berbeda pendapat tentang hukum sesuatu karena beda penilaian mereka terhadap sebuah hadis. Hmm. Tapi saya kan madrasahnya Yaman ini. Iya. Madrasahnya Ya. Syekh Mukbil ya. Ya. Eh, apa yang disampaikan Syekh Mukbil itu kuat ya bahwa memang betul eh, Zaidah bin Qudamah itu cuma meriwayatkan sendirian yang menggerak-gerakkan jari ya sehingga yang lain nggak meriwayatkan ini ya sehingga yang lebih kuat bahwa tidak digerak-gerakkan ya tidak digerak-gerakkan ya Allah taala alam Afwan, Ustaz. ya Terakhir, Ustaz. Terakhir aja nih, Ustaz, dari iya saya. Kalau kita mix and match nih, misalnya, maksudnya dalam apa mazhab ya. Jadi misalnya kita wudhunya, kita yakin kalau kita bersentuhan kulit dengan istri tidak batal. Berarti kan bukan Syafi'i nih, Ustaz, gitu. Tapi pada saat sholat, kita tidak ikut kunut nih, Ustaz. Karena kita berkeyakinan kita di ikut kunut. Terus pada eh, duduk tahiyat akhir, kita mengangkat jari dari awal sampai akhir. Sementara kan Syafi'i cuman pada tasawuf tasyahud. Ini sebetulnya buat orang awam kayak saya nih, gimana? Boleh nggak sih, Ustadz? boleh boleh aja orang awam tuh fikihnya fikih gurunya. Jadi Oke, kan guru. Bapak kalau mau meneliti semua mazhab-mazhab itu kan ya berat juga kan, berat juga. Ya. Maka tidak mengapa bagi orang awam untuk taklid kepada gurunya. Ya sudah guru saya berpendapat seperti ini dan ada dalilnya. Ada Hmm. dalil, ini kita jelaskan ya dalilnya kan kita sebutkan dalil-dalilnya. Maka ya sudah kalau memang dia ingin mengamalkan seperti apa yang diajarkan oleh gurunya silahkan. Ya tidak ada
perlakuan khusus ya bagi orang awam. Ya, orang awam itu madhabnya madhab gurunya. Nah, tapi bagi pembelajar, seorang yang pengen menekuni ilmu fikih secara mendalam, para ulama setuju, mereka sepakat ya, dia belajar fikih madhab dulu, satu madhab dulu. Jadi dia tekuni dulu satu madhab Syafi'i, dia kuasai dulu, dia mastering dulu kitabnya Syafi'i. Baru kemudian dia masuk ke dalam satu bab namanya fikih muqaranah. Fikih muqaranah itu apa? Fikih perbandingan madhab. Nah, idealnya begitu, agar apa? Dia kokoh dulu, Pak. Kokoh dulu dia dalam satu madhab. Baru kemudian masuk ke dalam ruangan yang lebih luas, yaitu perbandingan antara madhab-madhab. Adapun orang-orang awam, ya, yang mereka, mohon maaf ini ya, tidak belajar bahasa Arab, tidak punya usul fikih, tidak punya ilmu hadis, ya, maka silakan bagi dia memilih guru yang bisa dia percaya, kemudian dia ambil pendapat guru tersebut. Dengan catatan, kalau misalnya di suatu ketika dia mendapatkan ada pendapat yang lebih kuat daripada pendapat gurunya, hendaknya dia mengikuti pendapat yang lebih kuat tersebut. Nah, gitu Pak, cara beragamanya orang awam. Ya, tapi kalau misalnya memang dia seorang penuntut ilmu, ya dia tekuni satu mazhab dulu. Tekuni satu mazhab dulu sampai dia mastering itu, baru kemudian dia pindah ke bab fikih muqaranah. Kalau dia langsung belajar fikih perbandingan sebenarnya ya agak berat nanti ya. Nanti nggak beramal-amal. Nanti kerjanya adalah membahas debat-debatnya para ulama ya. Maka sebaiknya memang dia belajar dari satu mazhab dulu baru masuk ke ranah fikih muqaranah. Adapun seorang awam ya dia mengikuti mazhab gurunya. Apa yang dipilih oleh gurunya yang disertai dengan dalil tentunya, maka itulah yang dia jadikan sebagai pedoman. Wallahu taala a'lam. Nah, kalau gurunya berbeda gimana nih Pak Rashid? Antum belajar fikih nggak cuma dari saya misalnya? Nah, itu tak betul, Zat. Ya, itu belajar fikih juga dari Ustadz Abdul Twasikal misalnya, atau Ustadz Abi Nurbait. Dan ini Ustadz Ira beda nih sama Ustadz Abi. Ya, cari pendapat yang lebih menenteramkan hati. Masih diperbolehkan kalau sebagai orang awam untuk Orang gitu awam, ya. ya karena nggak punya alatnya Pak, nggak punya alat Iya. untuk mengekstrak pendapat yang lebih rojih. Ya, beda sama talibul ilm. Talibul ilm pun sebenarnya mereka taklid juga sebenarnya ya. Mereka tidak menciptakan pendapat baru, tapi mereka ngikuti pendapat-pendapat ulama yang sebelum-sebelumnya. Begitu deh. Ya, Alhamdulillah. Allah Jazakallah Ta'ala. khair. Nah, Jazakallah kalau khair. babul fatwa itu ada faedah tuh Pak, disebutkan oleh Syekh Sa'ad Asyitri dalam pelajaran usul fikih ya. Saya pernah ikut pelajaran usul fikih beliau itu. Beliau mengatakan bagi masyarakat awam ya, dia meminta fatwa ya, kan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian ya kepada yang berilmu apabila kalian tidak mengetahui. Maka dia bertanya kepada yang berilmu. Nah, kemudian kalau ada perbedaan di antara orang-orang yang berilmu, maka yang pertama dilihat dulu mana yang lebih luas ilmunya. Ya, misalnya ada ustadz sama-sama belajar, yang satu ini belajarnya cuma 2 tahun, yang ini sudah puluhan tahun. Ya, maka kita pilih yang sudah puluhan tahun mengajar. Yang sudah tahu puluhan tahun belajar mengajar, tentu ilmunya lebih luas. Nah, kalau sama bagaimana? Ini sama-sama nih, sama-sama ustadz muda misalnya, belajarnya pun masih di bawah 10 tahun lah belajar mengajarnya. Maka cari yang lebih bertakwa. Mana yang lebih soleh, lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah, itulah yang kita ambil fatwanya. Demikian kira-kira arahan beliau bagi masyarakat awam, ya. Gitu. Allah Ta'ala alam. Jangan belajar sama yang jago bahasa semut ya, Ustaz. Ada bahasa lagi nih, bahasa Nabi Nuh gitu, yang paling baru tuh bahasanya Nabi Nuh. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, Alhamdulillah. baik. Ustaz, kalau boleh satu pertanyaan terakhir, Ustaz, dari saya. Silakan. Sebelum nanti izinkan saya nanti meminta Ustaz untuk menutup majelisnya. Terkait membaca tasbih saat ruku dan sujud, itu apakah ada dalil yang menerangkan atau menguatkan bahwa kita boleh melafalkannya hanya satu kali misalkan? Subhana rabbiyal a'la, udah kita jam sini. Oh iya, ada riwayatnya Nabi membaca satu kali. Ada riwayatnya. Gitu, jadi boleh. Dalam kitab sifat sholat Nabi disebutkan bahwa Nabi membacanya cuma satu kali. Jadi tidak harus 3 kali. Ya. Ya, jadi sebenarnya kalau mau dikumpulkan riwayat tentang
bacaan tasbih ketika ruku dan sujud itu cukup banyak ya Pak. Ada yang dibaca 3 kali, ada yang lafadznya bukan hanya yang baca subhanakallahumma wa bihamdika, Ya, asyhadu alla tinggi. subhanakallahumma wa bihamdika, itu ada juga. Ya, jadi riwayatnya itu banyak tentang Nah, tasbih ketika seorang ruku dan sujud. Nah, adapun siap. membacanya cuma 1 kali, ini ada riwayatnya dari Nabi SAW bahwa beliau membacanya cuma satu kali, ya tidak diulang sampai tiga kali. Ya, Siap. Terima kasih Ustaz. Izinkan mohon Ustadz menutup majelisnya, mangga Ustadz. baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita telah menyelesaikan pembahasan tentang sunnah-sunnah dalam sholat ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Insya Allah yang akan jadi pembahasan kita adalah sunnah-sunnah setelah sholat ya, sunnah-sunnah setelah sholat. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron, jazakallah khair Ustadz atas waktu dan kajian yang telah disampaikan. Semoga senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Untuk teman-teman yang ingin menyimak lagi kajian-kajian sore ini dan juga kajian-kajian sebelumnya bisa melihat di channel YouTube Remako Istiqomah. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih semua. Warahmatullahi. Ya. Nuhun, Jung. Nuhun Nuhun, teman-teman, Nuhun. nuhun sadayana nuhun. Jadi saya tutup ya. Assalamualaikum, Ustaz. Kenapa Ustaz?